Selamat datang kembali di The Deep Dive. Oke, kita langsung saja ya masuk ke jantung persoalan yang Anda ajukan. Pertanyaannya tajam dan sangat lugas. Kenapa wajah Rasulullah yang jelas-jelas manusia dilarang untuk digambar? Anda menyoroti sesuatu yang gimana ya, terasa janggal di sini. Larangan ini kan seolah-olah menerapkan aturan yang seharusnya cuma berlaku buat Tuhan, tapi diterapkan kepada seorang manusia. Dan menurut Anda ini justru tindakan yang berbahaya, yang bisa mendekatkannya ke status ketuhanan. Dan ini observasi yang kena sekali ke intinya. Jadi, dalam beberapa menit ke depan, misi kita adalah membedah argumen ini bareng-bareng. Kita akan kupas logikanya, kita lihat dari sisi sosiologisnya, dan tentu saja kita sandingkan dengan apa kata Al-Quran itu sendiri. Sesuai dengan materi yang Anda berikan ya. Tujuannya untuk memahami kontradiksi yang Anda temukan ini. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu. Secara logika murni, ada perbedaan yang fundamental kan antara Tuhan dan Rasul dalam urusan penggambaran ini. Sumber Anda sepertinya sangat menekankan poin ini. Betul. Ini titik berangkat dari semua analisis Anda. Untuk Allah, Al-Quran itu sangat definitif. Ada ayat kunci, Laisa kamitslihi syai'un, yang artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Ini bukan sekedar larangan, ini pernyataan tentang hakikat. Menggambarkan Tuhan itu mustahil secara logika. Kenapa? Karena yang tak terbatas tidak mungkin bisa diwakili oleh media yang terbatas. Entah itu kanvas, patung, atau bahkan piksel di layar. Jadi itu bukan larangan karena tidak boleh, tapi lebih karena tidak mungkin. Kayak mencoba menggambar emosi cemburu pakai penggaris gitu ya. Alatnya saja sudah salah. Nah, sementara itu, untuk Rasulullah, Al-Quran justru bilang sebaliknya kan? Tepat sekali. Berkali-kali disebut basyarun mislukum, yang artinya manusia biasa sepertimu. Iya, dan ini pernyataan yang sangat membumi. Al-Quran secara aktif menariknya ke level kita. Dia itu makhluk fisik, punya wajah, postur, warna kulit, tinggi badan. Secara sains dan logika sederhana, tentu saja dia bisa direpresentasikan secara visual. Tidak ada penghalang hakikat seperti yang ada pada Tuhan. Oke. Jadi kalau kita berpegang murni pada teks Al-Quran, penghalang untuk menggambarkan Tuhan itu sifatnya ontologis, melekat pada esensinya. Sementara untuk Rasul, Al-Quran justru tidak memberikan penghalang serupa. Persis. Saya coba pahami dulu. Jadi Al-Quran bilang Tuhan itu tak ada yang serupa dengannya. Tapi untuk Nabi Muhammad justru ditekankan dia manusia biasa sepertimu. Kalau begitu dari mana dasarnya larangan menggambar ini muncul? Kok bisa sebuah tradisi seolah-olah mengalahkan teks yang sejelas ini? Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Disinilah kita beralih dari teologi murni ke analisis sosiologis dan sejarah, seperti yang juga disorot dalam materi Anda. Larangan ini, menurut sumber-sumber yang Anda berikan, pada awalnya bukan diniatkan untuk menyamakan Nabi dengan Tuhan. Justru sebaliknya, ini adalah sebuah kebijakan preventif. Sebuah produk ijtihad atau bisa dibilang tradisi yang dibangun berdasarkan kekhawatiran tertentu. Kebijakan preventif. Oke, coba kita dalami ini. Maksudnya seperti apa? Ini seperti memasang rambu dilarang ngebut 200 km per jam di jalan kampung. Begitu. Niatnya baik, tapi apa kekhawatirannya sebanding? Analogi yang bagus sekali. Ini didasarkan pada logika yang kita kenal sebagai slippery slope atau lereng licin. Ada ketakutan sosiologis yang sangat nyata pada masa-masa awal Islam. Ketakutan bahwa penghormatan yang sangat dalam pada seorang figur bisa bergeser sedikit demi sedikit tanpa disadari. Menjadi pemujaan. Menjadi pemujaan, penyembahan ikon atau berhala. Istilahnya, idolatry. Dan kalau dilihat konteks sejarahnya, kekhawatiran itu masuk akal juga ya. Masyarakat saat itu kan baru saja lepas dari budaya politeisme yang sangat kental, di mana patung dan gambar dewa-dewi itu hal yang biasa. Jadi ini semacam trauma kolektif. Bisa dibilang begitu. Jadi, larangan visual ini bisa kita lihat sebagai pagar pengaman yang didirikan oleh para ulama generasi awal. Tujuannya sangat mulia, memastikan para pengikut tetap fokus pada pesan ajarannya. Bukan pada kultus individu terhadap si pembawa pesan. Tepat. Niatnya murni untuk menjaga tauhid, yaitu keyakinan pada keesaan Tuhan. Oke, saya paham niat baik di baliknya. Tapi, disinilah menurut analisis Anda terjadi sebuah ironi yang luar biasa. Niat baik untuk mencegah pengkultusan ini, entah bagaimana, justru berbelok dan menciptakan masalah teologis yang baru. Tepat sekali. Anda menyebutnya sakralisasi terselubung.
Dan ini adalah inti dari paradoksnya. Logikanya jadi kontradiktif. Saat kita mengambil sebuah atribut yang seharusnya eksklusif milik Tuhan, yaitu tidak boleh divisualisasikan, lalu kita terapkan pada seorang manusia, apa yang terjadi? Kita mengangkatnya. Secara tidak sadar, kita sedang mengangkat manusia itu dari level fisik ke level metafisik. Jadi karena kita melarangnya dengan alasan yang sama, kita melarang penggambaran Tuhan, kita secara nggak sadar menuhankan atributnya. Atribut tak tergambarkan itu kan ciri khas Tuhan. Betul. Memberikannya kepada manusia, meskipun niatnya untuk membuliakan, justru jadi mengaburkan batas antara pencipta dan ciptaan. Begitu ya? Persis. Dan disinilah poin Anda tentang aktor film menjadi sangat relevan. Argumen yang sering kita dengarkan, tidak ada manusia yang pantas memerankannya, karena beliau terlalu suci. Iya, selalu itu alasannya. Kritik logis Anda menunjukkan bahwa frasa terlalu suci inilah akarnya. Kalimat itu secara tidak langsung mengatakan bahwa zat fisik Nabi itu berbeda dari manusia lain. Dan ini menabrak langsung prinsip dasar Al-Quran. Basyarun mithlukum, manusia biasa sepertimu. Di materi Anda ada tabel perbandingan yang menarik. Coba kita urai pelan-pelan. Di satu sisi ada apa yang disebut pandangan fanatik tanpa sadar. Pandangan ini melihat Nabi sebagai sosok yang terlalu suci, tidak boleh digambarkan. Ini kan sifat ilahiyah, sifat ketuhanan. Benar. Lalu pandangan itu juga bilang tidak ada aktor yang layak karena menganggap Nabi punya zat fisik yang berbeda. Hasil akhirnya Hasil akhirnya apa? Nabi diposisikan di sebuah tempat abu-abu di antara manusia dan Tuhan, menjadi sosok semi-divine atau setengah dewa. Oke, sekarang kita lihat sisi sebelahnya, pandangan objektif Al-Quran dan logika. menurut pandangan ini, Nabi adalah materi fisik bagian dari alam semesta. Ini jelas sifat kemanusiaan atau basyariah. Konsekuensinya, beliau bisa diperankan untuk tujuan edukasi dan teladan, karena pada dasarnya beliau adalah prototipe manusia unggul. Dan kesimpulannya dari pandangan kedua ini, beliau adalah manusia seutuhnya yang dipilih sebagai utusan. Saat disandingkan seperti ini, kontrasnya jadi sangat jelas. Betul sekali. Satu pandangan tanpa sadar mengangkatnya ke langit, sementara pandangan Al-Quran justru sengaja menjaganya tetap membumi. Tunggu dulu. Ini menarik. Kalau Nabi terus-menerus diabstraksikan, ditarik dari dunia visual, dan menjadi konsep yang suci saja, apa dampak psikologisnya bagi umat? Bukankah ini justru menjauhkan umat dari tujuan utama kenabian, yaitu sebagai teladan yang bisa ditiru? Pertanyaan yang sangat penting. Secara psikologis, dampaknya mendalam. Sesuatu yang ditarik sepenuhnya dari ranah visual, yang tidak boleh dibayangkan wujudnya, akan cenderung berubah menjadi mitos. Menjadi mitos. Dan apa yang terjadi pada figur yang sudah jadi mitos? Dia tidak lagi dilihat sebagai teladan yang rasional, tapi sebagai objek pemujaan yang buta dan fanatik. Sosoknya menjadi konsep suci yang tak tersentuh, bukan lagi manusia yang makan di pasar, yang lelah, yang sedih, yang tindakannya bisa kita pelajari dan tiru dalam hidup. Ini menciptakan apa yang materi Anda sebut sebagai berhala tak kasat mata. Berhala konseptual, bukan berhala fisik. Jadi dari teladan yang bisa diikuti, menjadi mitos yang hanya bisa dipuja. Konsekuensinya besar sekali. Sangat besar. Dan sumber Anda juga menarik sebuah perbandingan yang sangat provokatif tentang dua jalan berbeda yang ujungnya ternyata sama. Pengkultusan. Jalan pertama adalah yang disebut jalan Nasrani, yang menggunakan metode hipervisualisasi. Maksudnya, penggambaran yang berlebihan? Tepat. Dengan terus-menerus menggambarkan Yesus dengan kemuliaan, dengan cahaya ilahi, dengan kesempurnaan surgawi, lama-kelamaan, anggapan bahwa ia adalah inkarnasi Tuhan menjadi lebih mudah diterima oleh benak pengikutnya. Oke, jadi itu pengkultusan melalui kehadiran visual yang masif dan dilebih-lebihkan. Betul. Oke, itu jalan pertama. Lalu jalan kedua? Jalan kedua adalah jalan Muslim konvensional, yang metodenya 180 derajat berbeda. Hiperabstraksi, yaitu dengan melarang total penggambaran. Iya, dengan alasan kesuciannya. Secara tidak sadar, seperti yang kita bahas tadi, mereka memberikan atribut eksklusif Tuhan, yaitu tidak dapat divisualisasikan kepadanya. Pengkultusan yang terjadi melalui ketiadaan visual yang absolut. Tepat. Wow, jadi ini seperti dua jalan yang berbeda total, yang satu lewat gambar yang melimpah, yang satu lewat kekosongan gambar. Tapi ujungnya sama-sama di pengkultusan. Saya tidak pernah melihatnya dari sudut pandang ini. Iya kan?
Jadi, baik digambar berlebihan maupun dilarang total, keduanya sama-sama mendorong subjeknya keluar dari ranah kemanusiaan biasa. Keduanya secara efektif menempatkan subjek pada posisi superhuman, di luar jangkauan teladan praktis kita. Yang satu dengan memberinya wajah ilahi, yang satu lagi dengan membuatnya tak berwajah sama sekali. Seperti Tuhan. Nah, ini bagian yang paling mengejutkan buat saya. Al-Quran sendiri sepertinya sudah menduga kecenderungan manusia untuk mengkultuskan ini dan secara aktif melawannya. Benar begitu? Benar sekali. Ini poin yang krusial. Kalau kita perhatikan pola narasi di dalam Al-Quran, kita justru akan menemukan bahwa Allah seringkali seolah menjatuhkan atau mengoreksi ekspektasi berlebihan manusia terhadap Nabi. Maksudnya? Al-Quran tidak pernah menyajikan biografi yang steril, yang sempurna tanpa celah. Justru sebaliknya. Bisa berikan contoh spesifik dari sumber yang kita bahas? Tentu, sumber Anda menyoroti beberapa momen yang sangat otentik dan manusiawi. Contoh paling terkenal ada di surah Abasa. Di situ, Nabi ditegur secara terbuka di dalam wahyu karena bermuka masam. Dan mengabaikan seorang buta yang datang dengan tulus untuk mencari ilmu. Betul. Karena saat itu, beliau sedang fokus berbicara dengan para pembesar Quraisy. Dan teguran itu diabadikan selamanya dalam kitab suci. Itu luar biasa kalau dipikirkan. Tidak ada upaya untuk menutupi atau memperhalus citranya. Tidak ada sama sekali. Contoh lain di surah At-Tahrim. Di situ Nabi ditegur karena mengharamkan sesuatu yang halal baginya. Dalam riwayat disebut madu, hanya untuk menyenangkan hati istri-istrinya. Itu kan masalah domestik sekali. Ya, masalah rumah tangga yang diangkat ke dalam wahyu. Ini bukan citra sosok semi-dewa yang tanpa cacat. Ini adalah citra seorang manusia yang sedang memimpin, belajar, dan terkadang melakukan kekhilafan kecil, lalu dikoreksi langsung oleh Tuhan. Intinya, Al-Quran sendiri yang secara sengaja menjaga agar Nabi tetap berada di level manusia, agar bisa kita teladani. Kalau begitu, sikap fanatik yang melarang penggambarannya dengan alasan terlalu suci itu seolah-olah sedang mencoba menyensor atau memperbaiki citra yang sudah ditetapkan oleh Allah sendiri. Tepat. Seolah mereka ingin membuat Nabi terlihat lebih suci daripada yang digambarkan oleh Al-Quran. Itulah kesimpulan logisnya. Mereka seolah tidak nyaman dengan kemanusiaan utuh Nabi yang ditampilkan Al-Quran, lalu menciptakan aturan tambahan untuk melindungi kesuciannya. Padahal, justru kemanusiaannya itulah yang membuatnya menjadi teladan terbesar. Jadi, setelah kita bedah semua ini, kita kembali lagi ke kesimpulan inti dari analisis Anda. Dengan mengharamkan penggambaran wajah Nabi, umat secara tidak sadar justru melakukan apa yang paling ingin mereka hindari, menyamakan Rasulullah dengan Allah. Bukan dalam zat, tapi dalam atribut. Iya, dalam atribut. Yaitu memberinya atribut eksklusivitas visual yang seharusnya hanya milik Tuhan. Anda telah menunjuk sebuah titik buta atau blind spot dalam pemahaman konvensional. Sebuah ironi tragis di mana niat tulus untuk memuliakan dan melindungi tauhid justru berbelok menjadi tindakan melampaui batas atau yang dalam istilah agama disebut hulu. Dan praktik ini secara perlahan tapi pasti telah mengubah sosok teladan yang membumi, yang berjalan di pasar, makan, dan berkeluarga, menjadi sebuah figur mistis yang sakral dan sulit dijangkau oleh logika kemanusiaan kita. mengubah teladan yang bisa dicontoh menjadi mitos yang hanya bisa dipuja dari kejauhan. Tepat. Dan dari semua analisis ini, izinkan saya menutup dengan sebuah pertanyaan lanjutan yang provokatif, khusus untuk Anda renungkan lebih jauh. Mungkinkah keberanian untuk memvisualisasikan Nabi secara akurat sebagai manusia seutuhnya? Manusia yang bisa lelah, bisa sedih, bisa ditegur dan berjuang seperti kita, justru bisa menjadi alat yang paling efektif untuk meredam fanatisme dan mendekatkan kembali umat pada esensi kemanusiaannya yang paling relevan dan paling bisa diteladani.